Woi, yang mengatakan Pak Ganjar minta donasi ya, belum jadi presiden saja sudah minta donasi, bagaimana memikirkan rakyat. Ini habis ini saya sertakan video Capres 02 juga minta sumbangan ya. Karena menggabungkan dana ya, proyek-proyek menggabungkan dana. Contoh, misal ya yang dipimpin Menhan Bapak Prabowo Subianto ya, food estate ya, 54 miliar wes katanya gagal ya. Sekarang berhasil, itu harusnya ditanami jagung, harusnya ditanami singkong, sekarang ditanami jagung. Itu pun di paper bag ya, intinya ditaruh potas ya akhirnya tumbuh hijau-hijau. Apa enggak duit lagi itu ya, beli tasnya itu, beli tanahnya itu ya, itu uang lagi ya. Udah 54 membabat hutan ya, enggak langsung ditanami, gagal, terus diproyekkan lagi, dikasih itu potas wes, bahasanya apa itu ya, sekarang ditanami jagung ya. Tas itu kan juga beli ya, tanahnya untuk mengisi tas juga beli ya. Harusnya lahan 1 meter bisa tumbuh untuk berapa pohon, kalau dipakai tas kan cukup sedikit. Misal ya 1 meter, kalau untuk tanpa tas pot itu bisa 20 batang jagung. Kalau pakai tas ya jadi agak menyusut, bisa 10 atau 15 tanaman jagung. Udah paham ya? Kenapa Pak Ganjar meminta donasi lebih dulu? Karena pemikirannya itu sudah ke depan, dan ini Capres 02 ikut-ikutan karena tahu sudah dipantau banyak kecurangan-kecurangan dari pihak 02 ya, jadinya ikut-ikutan Pak Ganjar ya. Karena Pak Ganjar sudah mengetahui sisi beluk keadaan negara kita ya, ekonomi negara kita ya. Nah, ini capres yang tajir aja ikut-ikutan idenya Pak Ganjar. Bagaimana ya? Dan ini untuk menjawab kalian, saya membaca teks, saya buktikan. Nanti mungkin saya buatkan video 3 atau 4 ya. Saya nggak janji, tapi saya tetap akan usahakan ya. Real, saya tidak membaca teks. Kenapa? Ada yang bilang dibayar berapa Mbak? Saya nggak dibayar ya. Saya tetap akan memperjuangkan Pak Ganjar karena beliau Gubernur Jawa Tengah dulu. Karena masuknya saya ke program-program beliau, setelah dirawat di RSJ, ekonomi saya terbantu dengan program-program beliau. Saya tetap akan memperjuangkan Pak Ganjar ya. Meski keadaan ekonomi saya masih labil ya, karena salah satu momongan saya dicabut ya, income saya hilang 800, saya tetap akan berjuang dan memperjuangkan Pak Ganjar karena beliau sudah memperjuangkan saya dan anak saya. Alhamdulillah anak saya sudah lulus SMK, sudah kerja, yang satu tinggal satu ya. Saya mohon bantuanmu. Berapa besar bantuanmu, itu terserah kemampuanmu masing-masing. Kalau kau sanggup hanya mengirim Rp5.000, kami sudah terima kasih. Kalau bisa mengirim Rp10.000, Rp20.000, dan selanjutnya akan sangat-sangat berarti. Saudara-saudara sekalian, budaya politik sekarang lazimnya adalah mencari dana dengan cara-cara justru yang dapat menghancurkan perekonomian bangsa. Cara-cara menggunakan BUMN, cara-cara menggunakan penggelumbungan proyek yang nilainya 200 miliar dibikin 400 miliar. Ini yang mengakibatkan ekonomi kita tidak kuat dan tidak sehat. Saudara-saudara sekalian, kalau kau
bertekad untuk merubah negara ini, merubah masa depan anak cucumu, kirim bantuanmu ke rekening yang kita sudah siapkan. Insya Allah bantuanmu akan membuat kita sangat kuat.